Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar kisah menyeramkan tentang sebuah sumur tua yang tak lagi dipakai, namun masih menyimpan misteri? Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita nyata bercampur legenda yang dipercaya warga di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Konon, di desa itu terdapat sebuah sumur tua peninggalan zaman kolonial. Sumur itu sudah ditutup sebagian dengan kayu rapuh dan semak belukar. Namun anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, dari lubang gelap itu sering terdengar suara tangisan lirih seorang perempuan. Suara itu begitu memilukan, seperti jeritan seseorang yang sedang disiksa. Awalnya, banyak orang mengira itu hanya suara angin yang terjebak dalam rongga sumur. Tapi semakin lama, semakin jelas terdengar isakan itu menyebut-nyebut nama. Seakan ada sosok yang memanggil, menunggu, bahkan menagih sesuatu. Warga percaya, siapapun yang berani mendekat, apalagi menengok ke dalam sumur itu, hidupnya tak akan lama lagi. Dan benar saja, satu persatu nyawa pernah melayang setelah mendengar atau mencoba mencari asal suara tersebut. Cerita ini berpusat pada 4 sahabat. Rizal, seorang pemuda pemberani tapi keras kepala. Ia tidak percaya mitos dan selalu menantang sesuatu yang dianggap mustahil. Sinta, gadis yang cerdas namun punya rasa penasaran berlebihan. Ia sering jadi penggerak kelompok untuk mencari kebenaran di balik misteri. Arman, sahabat yang paling penakut, tapi selalu ikut karena takut ditinggalkan sendirian. Dewi, perempuan religius, berhati lembut, dan sering mengingatkan teman-temannya untuk tidak bermain-main dengan hal gaib. Mereka tinggal di sebuah desa bernama Kebonanyar, sebuah desa yang dikelilingi perkebunan tebu luas, hutan bambu, dan sawah yang membentang. Di tepi desa itulah sumur tua itu berada, sebuah sumur gelap, berlumut, ditutupi semak liar, dan sudah jarang ada yang berani mendekatinya. Suatu malam, saat berkumpul di pos ronda, Rizal bercerita dengan nada menantang. Suara tangisan dari sumur tua itu cuma omong kosong. Kalau memang ada hantu, besok malam biar aku buktikan sendiri. Kita tengok ke sana. Sinta menimpali dengan wajah penasaran. Serius, Zal? Aku juga penasaran. Masa sih suara itu beneran ada? Arman langsung gemetar. Jangan, Zal. Aku pernah dengar, ada orang hilang gara-gara nekat lihat ke dalam sumur itu. Katanya ditarik sesuatu dari dalam. Dewi, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara lirih. Rizal, jangan main-main dengan hal gaib. Ingat, setan bisa menjerumuskan kita. Lebih baik kita hindari. Namun malam itu, keputusan sudah bulat. Rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Mereka berempat berjanji, malam Jumat Kliwon berikutnya, mereka akan mendatangi sumur tua itu. Dan dari sinilah, kengerian perlahan dimulai. Hari berganti, dan malam Jumat Kliwon yang ditunggu akhirnya datang. Suasana desa Kebonanyar berubah jadi lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berhembus kencang dari arah hutan bambu, membuat suara gesekan batang terdengar seperti bisikan-bisikan panjang. Di langit, bulan tertutup awan tipis, hanya menyisakan cahaya pucat yang membuat jalan tanah desa tampak muram. Keempat sahabat itu berjalan beriringan dengan senter kecil di tangan. Mereka menuju sumur tua yang jaraknya sekitar setengah kilometer dari rumah terakhir desa. Arman tampak gelisah sejak awal. Tangannya gemetar sambil terus menggumamkan doa. Aku nggak enak hati, Jal. Rasanya kayak ada yang ngikutin kita dari tadi. Rizal justru tertawa sinis. Halah, men. Jangan penakut. Itu cuma perasaanmu aja. Kita belum juga sampai. Sinta berjalan di tengah. Sesekali menoleh ke kanan kiri. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara semakin dingin, dan bau anyir seperti darah tercium samar-samar. Kalian cium bau ini enggak? Kayak bau besi berkarat atau darah. Dewi langsung menunduk sambil istighfar. Astagfirullah, jangan-jangan ini sudah pertanda. Aku bilang juga apa? Lebih baik kita balik aja. Namun Rizal tetap keras kepala. Kita sudah ke palang jalan. Lagi pula, siapa tahu ini cuma cerita warga buat nakut-nakutin. Ketika mereka mulai mendekati area sumur, suasana mendadak berubah.
Suara jangkrik dan kodok malam yang tadinya ramai tiba-tiba hilang. Seolah-olah seluruh alam terdiam. Dan, hahaha, huwa hiks hiks. Terdengar suara tangisan lirih. Jelas sekali datang dari arah sumur tua yang tertutup semak. Tangisan itu terdengar seperti seorang perempuan muda, penuh kesedihan, seakan meratap kehilangan sesuatu. Sinta langsung menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, Rizal, kau dengar itu kan? Arman gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Aku pengen pulang. Aku nggak kuat. Dewi sudah menitikkan air mata, sambil berbisik. Ya Allah, lindungi kami. Namun Rizal, meski wajahnya mulai tegang, masih berusaha menutupi rasa takutnya. Ini kesempatan kita. Ayo kita buktikan apa yang sebenarnya ada di dalam sumur itu. Ketika mereka hanya tinggal beberapa meter dari sumur tua itu, sinar senter Sinta menangkap sesuatu. Ada sosok perempuan berambut panjang tergerai, berdiri membelakangi mereka di sisi sumur. Gaunnya putih kusam, basah, dan meneteskan air. Sinta langsung tercekik napasnya. Rizal, ada orang di situ. Arman menjerit lirih. Itu bukan orang. Itu hantu. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri diam, tubuhnya seperti kaku. Namun dari arah wajah yang tersembunyi oleh rambut, terdengar isak tangisan yang sama dengan suara dari sumur tadi. Langkah mereka terhenti. Suasana membeku. Dewi berbisik lirih. Hampir tak terdengar. Kalau kita terus maju, aku takut nyawa kita bakal ditagih satu persatu. Sosok perempuan itu masih berdiri di tepi sumur tua. Rambutnya menutupi wajah. Gaunnya basah kuyup seperti baru keluar dari dalam air. Tangis lirihnya menusuk telinga, membuat bulu kuduk keempat sahabat itu berdiri. Sinta berbisik. Suaranya hampir pecah. Zal, apa kita harus balik aja? Aku udah nggak kuat. Rizal menelan ludah. Meski jantungnya berdegup kencang, rasa egonya lebih besar. Enggak. Kita udah sampai sini. Aku mau buktiin kalau ini cuma halusinasi. Tunggu di sini. Aku bakal deketin. Jangan, Rizal. Dewi hampir menjerit. Air matanya menetes. Tapi Rizal tetap melangkah maju. Saat Rizal hanya berjarak 2 meter dari sumur, tangisan itu berhenti. Hening. Lalu, terdengar suara lirih lain. Kali ini bukan tangisan, melainkan bisikan yang keluar dari dalam sumur. Riza Aal. Rizal tertegun. Apa kalian dengar? Suara itu manggil namaku. Sinta dan Arman saling berpandangan. Wajah mereka semakin pucat. Arman bergumam. Ya Allah, siapa yang bisa tahu namamu di tempat kayak gini? Dewi memejamkan mata, membaca doa. Namun angin kencang berembus dari arah sumur, membuat doa itu terputus. Tiba-tiba, sosok perempuan yang berdiri di pinggir sumur itu perlahan menoleh. Rambutnya masih menutupi wajah, namun kini terlihat jelas air menetes dari matanya, bercampur darah segar yang menitik ke tanah. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk tepat ke arah Rizal. Turun. Suaranya serak, namun jelas. Rizal mundur setapak, wajahnya berubah pucat. Tapi gengsinya menahan untuk tidak lari. Kalian lihat itu? Dia nyuruh aku turun ke sumur. Arman sudah menangis ketakutan. Jangan Zal, jangan dengerin dia. Namun anehnya, tubuh Rizal seperti terhipnotis. Kakinya melangkah maju, semakin dekat ke bibir sumur. Sinta langsung menarik lengan Rizal sekuat tenaga. Zal, sadar. Namun saat disentuh, tubuh Rizal seperti kaku. Matanya kosong, mulutnya bergumam. Aku harus turun, dia memanggilku. Dewi berteriak. Astagfirullah, Rizal, sadar. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar jeritan keras bercampur tangisan. Hua aa. Angin dingin berhembus dari lubang gelap itu, membuat seluruh tubuh mereka menggigil. Daun-daun bambu di sekitar sumur bergetar kencang seperti ribuan tangan yang bertepuk bersamaan. Dan
Sebuah tangan hitam berlendir muncul dari dalam sumur, meraih udara, seolah ingin menarik sesuatu ke bawah. Sinta menjerit histeris. Arman jatuh tersungkur. Dewi terus melantunkan doa dengan suara bergetar. Rizal hampir terjatuh ke dalam sumur sebelum Sinta berhasil menariknya mundur. Namun mereka semua tahu, itu baru awal dari petaka. Suasana di sekitar sumur berubah semakin mencekam. Sinta masih menggenggam lengan Rizal yang hampir jatuh, sementara Arman terduduk lemas dengan wajah pucat pasi. Dewi tak berhenti melafalkan doa, tapi suaranya tertelan oleh hembusan angin dingin yang terus keluar dari dalam sumur. Tangan hitam berlendir itu masih melambai-lambai di udara. Jemarinya panjang, kukunya tajam seperti besi berkarat. Bau anyir semakin kuat, menusuk hidung mereka. Kita harus pergi sekarang juga. Sinta menjerit ketakutan. Namun, tiba-tiba Rizal meronta. Matanya kosong, bibirnya bergetar, dan suaranya berubah serak. Biar aku turun, dia menungguku. Arman berusaha menarik Rizal bersama Sinta, tapi mendadak tangan hitam itu bergerak cepat, mencengkeram kaki Arman. Jeritan Arman. "Ar, lepasin aku. Tolong." Arman menjerit sekuat tenaga. Tangannya menggapai-gapai tanah, sementara tubuhnya perlahan terseret ke arah bibir sumur. Kukunya mencakar tanah, meninggalkan jejak panjang penuh tanah basah. Sinta mencoba menarik Arman, begitu juga Dewi yang nekat meraih tangannya sambil menangis. "Bertahan, men! Bertahan!" Namun cengkeraman itu begitu kuat. Suara retakan terdengar dari kaki Arman, seperti tulang yang dipelintir. Jeritannya membuat bulu kuduk berdiri. Sosok perempuan menghadap. Sosok perempuan bergaun putih itu kini menoleh sepenuhnya. Wajahnya terlihat jelas. Kulit pucat kehijauan, mata kosong penuh air hitam, dan mulut sobek yang terus mengeluarkan suara tangisan. Ia menatap Arman yang sedang diseret, lalu tersenyum mengerikan. Dari mulutnya keluar suara lirih. "Satu sudah datang, tinggal 3 lagi." Sinta dan Dewi langsung histeris. Rizal pun akhirnya sadar dari pengaruh hipnotisnya, menendang tangan hitam itu sekuat tenaga. Tapi tangan itu malah semakin kencang menarik Arman ke arah kegelapan sumur. Kehilangan. Dengan kekuatan terakhirnya, Arman menjerit, "Tolong, aku nggak mau mati. Tolong." Namun sebelum mereka bisa menariknya kembali, tubuh Arman ditarik masuk ke dalam sumur dengan kecepatan tak masuk akal. "Armaan!" Sinta menjerit hingga suaranya parau. "Hening!" Suara tangisan dari sumur berhenti sesaat, digantikan suara air yang bergolak dari dasar. Lalu suara tawa lirih perempuan itu terdengar. "Hihe!" Dan sosok perempuan bergaun putih itu perlahan menghilang, lenyap bersama angin malam. Setelahnya, ketiganya terduduk lemas di tanah, wajah pucat, mata berkaca-kaca. Dewi berbisik sambil terisak, "Aku sudah bilang, jangan kita ganggu sumur ini, sekarang nyawa Arman sudah diambil." Sinta memegang kepalanya, merasa bersalah. "Ini semua salah kita, terutama aku. Kenapa aku setuju datang ke sini?" Rizal terdiam, wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya, keberaniannya runtuh. Matanya menatap sumur itu penuh ketakutan. Ia tahu mereka bertiga kini sudah jadi target selanjutnya. Sejak malam itu, kehidupan Rizal, Sinta, dan Dewi tidak pernah sama lagi. Mereka pulang ke desa dalam keadaan shock, wajah pucat, tubuh gemetar. Namun mereka sepakat tidak menceritakan peristiwa itu kepada warga. Tapi kengerian tak berhenti di sumur. Sejak Arman hilang, suara tangis itu justru mulai menghantui rumah mereka. Malam pertama, Sinta terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Ketika dilihat, Arman berdiri di luar, tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat dengan mata kosong. "Sin, turunin aku, masih ada tempat di bawah," bisiknya. Sinta menjerit sekeras-kerasnya, membuat keluarganya panik. Tapi ketika mereka membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Di rumah Rizal, lebih mengerikan. Ia mendengar seseorang berbisik di telinganya ketika ia mencoba tidur. "Besok giliranmu."
Rizal. Rizal terlonjak bangun. Namun kamar itu kosong. Hanya bau anyir yang semakin pekat. Keesokan harinya, Rizal, Sinta, dan Dewi mendatangi Mbah Karjo, sesepuh desa yang sudah lama memperingatkan orang untuk tidak mendekati sumur tua itu. Mbah Karjo menatap mereka dengan sorot mata sendu. Kalian sudah membangunkan yang terkurung di sana. Sumur itu bukan sumur biasa. Itu tempat pembuangan mayat perempuan di zaman kolonial dulu. Ia mati dengan cara mengenaskan, diperkosa, lalu dibuang hidup-hidup ke sumur itu. Sejak saat itu, arwahnya menagih nyawa satu persatu. Dewi menangis. Mbah, bagaimana cara menghentikannya? Mbah Karjo menghela napas berat. Tidak mudah. Dia sudah menandai kalian. Hanya dengan doa dan penyerahan diri kepada Allah kalian bisa selamat. Tapi ingat, arwah pendendam tidak akan berhenti sebelum semua yang melihatnya ikut bersamanya. Kata-kata itu membuat mereka bertiga semakin panik. Apalagi Rizal, yang mulai menyadari kebodohannya menantang hal gaib. Malam itu, mereka memutuskan bersembunyi di rumah Dewi, membaca doa bersama-sama. Namun, tangisan itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas. Tengah malam, listrik di rumah Dewi padam. Gelap gulita. Dari arah dapur terdengar suara air menetes. Plok, plok, plok. Ketiganya ketakutan. Sinta menyalakan lilin, dan saat cahaya menyebar, mereka melihat sesuatu. Lantai penuh genangan air, dan di tengahnya berdiri Arman dengan wajah hancur, tubuh penuh lumpur. Kenapa kalian ninggalin aku? Ayo ikut aku. Suaranya serak. Dewi berteriak. Itu bukan Arman. Itu jelmaan setan. Tiba-tiba sosok itu melompat ke arah mereka. Lilin padam. Rumah dipenuhi suara tangisan dan jeritan. Dalam kegelapan, Rizal merasakan tangannya ditarik sesuatu. Ia menjerit. Namun suaranya terputus mendadak. Ketika cahaya lilin dinyalakan kembali, Rizal sudah tidak ada. Hanya tersisa jejak air menuju pintu rumah, mengarah ke sumur tua. Kini hanya tersisa Sinta dan Dewi. Mereka berdua trauma berat. Dewi semakin mendekatkan diri kepada Allah, sementara Sinta dihantui rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Suatu malam, Sinta menghilang. Warga menemukannya pagi hari tergeletak di tepi sumur tua. Tubuhnya basah kuyup, matanya membelalak, bibirnya membiru. Ia meninggal tanpa sempat mengucap kata apapun. Tinggallah Dewi seorang diri. Ia mencoba meninggalkan desa, berharap bisa bebas dari teror. Namun setiap malam Jumat Kliwon, dimanapun ia berada, suara tangisan itu tetap mengikuti. Sumur tua di Kebonanyar tetap berdiri, ditumbuhi lumut dan semak belukar. Tidak ada yang berani menutupnya. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan itu masih terdengar, melayang-layang di udara. Warga percaya, suara itu bukan sekadar tangisan melainkan panggilan. Panggilan bagi siapa saja yang penasaran dan berani mendekat. Dan satu hal yang pasti, sumur itu akan terus menagih nyawa sampai dendamnya lunas.